Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menjaga diri ketika kita berada di tengah keluarga yang melakukan kesyirikan? Ya, karena tentunya ini ujiannya berat. Ujiannya berat. Kadang kita diajak oleh orang tua untuk apa? Untuk pergi ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Ya, apalagi kita selaku anak. Bingung kadang, dilema. Nah, carikan dulu ayam putih. Iya. Ini ada permintaannya dukun, katanya adekmu itu sakit gara-gara ditegur oleh penjaganya pohon besar itu. Nah, dilema kan? Kadang orang tua dia bilang, "Nak, antar kak dulu. Iya, bonceng kak pergi di pak dukun. Karena iya, hilang barangku ini dan itu. Saya tidak bisa naik motor." Bagaimana ini? Dilema kan? Diikuti, berarti kita antar ke dukun. Sedangkan Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, tapi jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Sedangkan mendatangi dukun itu dosa besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan a'arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi dukun, ya, atau para abnormal, ya, kemudian dia benarkan ucapannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau diantar dosa, ya, bahkan perbuatan kekufuran tidak diantar. Kita selaku anak, bagaimana menjaga diri di tengah keluarga yang seperti ini? Ya, subhanallah. Itulah tadi, ya, kita katakan tadi bahwa butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Iya, dan sudah konsekuensi orang yang berhijrah pasti ada ujiannya. Jadi pertanyaannya tadi Pak Musafir itu, ya, Masya Allah, kenapa setelah hijrah banyak saja ujian, sulit untuk bersabar? Itu tandanya memang Anda sudah berhijrah. Iya, itu tandanya Anda sudah berhijrah. Kalau ada orang mengaku hijrah, ternyata belum ada ujiannya, belum hijrah itu. Iya. Tidak ada ujiannya, tidak ada masalahnya. Justru semakin hijrah orang akan semakin apa? Semakin banyak ujian. Kenapa? Karena kita mau naik kelas. Iya. Semakin tinggi kelas kan semakin berat ujiannya. Tidak mungkin sama ujiannya anak SD, SMP, SMA dengan orang yang kuliah. Iya, S1 dan S2 tidak mungkin sama. Maka semakin benar hijrahnya seseorang, ujiannya semakin berat. Iya. Dan yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Karena mereka paling tinggi kelasnya. Inna syaddal bala al anbiya tsummal amsal fal amsal. Sesungguhnya ujian paling berat adalah ujiannya para nabi. Kemudian yang paling mirip dengan mereka dan yang paling mirip dengan mereka. Ya, jadi memang di dalam hijrah, ya, itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Apalagi kita berada di tengah keluarga yang mungkin masih belum sampai padanya dakwah tauhid, ya, masih kental adat-adat atau budaya-budaya yang berbau kesyirikan. Ya, apalagi kalau di kampungnya memang hal yang berbau kesyirikan adalah hal yang biasa misalnya. Oh, ini berat. Dia bersendirian, ya. Ia ingin menegakkan tauhid, mengamalkan tauhid di dalam keluarganya, bahkan di tengah kampungnya. Ya, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW itu dimusuhi bukan karena beliau pembohong. Ya, beliau diakui adalah orang yang paling jujur. Iya, diakui di tengah keluarga, diakui oleh kaumnya. Tapi ketika beliau mendakwakan tauhid la ilaha illallah, yang pertama kali menjadi musuhnya adalah keluarga terdekatnya. Ya, keluarga terdekatnya. Iya, dan para nabi kebanyakan musuhnya adalah keluarga terdekatnya. Nabi Nuh, iya, siapa yang membangkang? Istri dan anaknya. Nabi Lut, istrinya sendiri yang berkhianat. Iya. Nabi Ibrahim, siapa? Bapaknya pembuat patung. Nabi Muhammad, paman-pamannya. Iya, beliau diusir dari kampung halamannya. Jadi sudah menjadi konsekuensi. Jadi kalau ada orang hijrah, tidak ada ujiannya, ya, itu masih dipertanyakan hijrahnya.
Jangan-jangan baru ganti kostum saja. Ya, jangan-jangan baru ganti kostum. Karena kalau betul-betul dia hijrah meninggalkan maksiat, yang meninggalkan kesyirikan dan pelanggaran-pelanggaran syariat lainnya, maka pasti akan ada ujiannya. Ya, akan ada ujiannya. Ya, jadi kepada penanya kami nasihatkan pertama kali untuk banyak berdoa kepada Allah, diberikan kekokohan, ya, keistiqomahan. Dan ketika membaca ayat di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, itu dibaca dengan penuh khusyuk, penghayatan, agar selalu ditunjukkan jalan yang lurus, istiqamah di atasnya, dan semakin mendalam, iya, pemahamannya tentang ilmu agama. Iya, ketika dia baca ihdinas siratal mustaqim. Kemudian selain dari memperbanyak doa, ya, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dia harus memperdalam ilmunya, ya, memperdalam ilmunya. Harus dia kuatkan tauhidnya, dia kuatkan keimanannya, sehingga tidak gampang terpengaruh dengan keluarga, tidak gampang terpengaruh dengan pergaulan. Iya, dia harus memperkuat tauhidnya. Kebanyakan orang itu kenapa gampang kembali futur, menjadi lemah dan kembali ke masa lalu, gampang dipengaruhi oleh orang, itu karena lemah tauhidnya. Iya, selalu ada perasaan tidak enak. Iya, nanti kalau saya menolak begini, ya, apa nak bilang orang, berarti dia masih mencari ridhonya manusia. Ya, dia bukan mencari ridhonya Allah. Dia masih takut celaannya manusia. Dia masih kurang takut kalau Allah yang celah. Ya, itu yang banyak membuat orang Iya, tanazul. Dia korbankan agamanya, prinsipnya, keyakinannya hanya karena mencari ridha manusia dan takut celaan manusia. Berarti ada cacat di dalam tauhidnya. Nah, ini yang mau ditanamkan. Kalau kuat tauhid, memang betul-betul Allah yang dia cari ridhonya, dan yang dia takuti hanya murkanya Allah, maka dia tidak akan terpengaruh bagaimanapun hebatnya ujian. Ya, celaannya manusia, hinaannya manusia tidak akan dia peduli. Yang penting yang dia cari ridhonya Allah. Ya, itulah salah satu buah dari tauhid yang kuat, membuat seseorang bisa istiqamah. Kemudian pergaulannya harus dia dia selektif. Harus dia cari orang-orang yang juga kokoh dan punya kesabaran di atas tauhid. Kemudian hendaknya dia banyak minta nasihat kepada orang-orang yang berilmu supaya tidak salah langkah. Ya, tidak salah langkah menyikapi keluarganya. Iya, karena kalau dia berjalan sendiri tanpa ada nasihat dari orang-orang yang berilmu, bisa saja dia salah langkah. Akhirnya yang seharusnya tidak diingkari dia ingkari, yang seharusnya diingkari dia tidak ingkari. Iya, terjadilah gulu ekstrim, ya, radikal di dalam ucapannya, di dalam tingkah lakunya. Iya, apalagi kalau awal-awal hijrah, itu gampang sekali memvonis. Ya, kadang salah langkah. Kalau awal-awal hijrah, istilahnya seperti orang yang baru belajar karate. Ya, kalau orang baru belajar karate, sabuk itu? Iya, biar pohon pisang pun natantang. Iya, pokoknya dia mau lawan semuanya. Dia cari musuh memang. Nah, tapi kalau sudah semakin dalam ilmunya, semakin tenang. Nah, demikian demikian pula orang-orang yang kadang baru hijrah ini seperti itu kondisinya. Pokoknya dia hantam rata saja, tidak peduli orang tua, anak muda, anak-anak, dia sapu rata. Ya, dia tidak jaga adabnya, dia tidak jaga sopan santunnya, dia tidak hikmah di dalam dakwanya, dia tidak ta'anni, tidak berpikir panjang, ya. Dia tidak bangun di atas ilmu. Ini menurut syariat betul-betul haram atau bagaimana? Dia masih semangat menghukumi. Iya, tidak dibangun di atas ilmu. Sehingga kita sering dapati ada orang seperti ini panas-panas tai ayam. Awalnya saja panas, ya sebentar langsung jatuh. Lebih parah lagi dibanding pergaulannya dulu. Iya, kembali ke dunia hitam, bahkan lebih gelap dibanding sebelumnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Inna hadzal din yusrun, wa man syadda alaihi illa ghalaba." Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada yang terlalu ekstrim di atasnya kecuali pasti akan terjatuhkan, terkalahkan. Ya, jadi itu nasihat saya
banyak berdoa, cari teman yang bagus, ya, minta nasihat kepada orang yang berilmu, selalu bersabar, ya, perkuat tauhid dengan selalu mengedepankan ridha Allah dibanding ridha manusia. Ya. Allahu ta'ala alam bisawab.